Sebuah teriakan tajam memecah ketenangan halaman penampungan, membuat dua relawan berlari menuju sumber suara. Salah satunya melihat kilatan warna hitam dan coklat berlari melewati pagar kawat, dengan telinga tertekuk ke belakang, mata liar, dan busa di sekitar mulutnya. Tidak jauh dari sana, satu kandang lagi hancur dengan jeruji bengkok dan patah akibat kekuatan murni, dan di tengah kekacauan itu berdiri anjing bermasalah yang sama. Titan, anjing yang tak ada seorang pun berani sentuh. Dia dibawa oleh petugas pengawas hewan beberapa minggu sebelumnya, ditemukan berkeliaran di dekat sisa-sisa rumah terbakar, dengan abu menempel di bulu kusutnya, dan rantai meleleh terseret di lehernya. Laporan menyebutkan dia menyerang siapapun yang mendekat, menggigit seorang petugas pada hari pertama, dan menghancurkan gerbang keesokan harinya. Setiap pekerja di penampungan Heavenwood mendapat instruksi tegas, jangan masuk ke kandangnya, dia berbahaya, sulit diprediksi. Tapi saat Emma, relawan baru, menatap matanya pagi itu, tidak ada kemarahan, tidak ada kegilaan liar, hanya kesedihan yang dalam dan memilukan. Emma berdiri membeku di balik pagar, menggenggam papan klip saat staf bergegas menidurkan Titan. Anak panah penenang menancap di tubuhnya, dan dia terhuyung sebelum terjatuh di sudut, terengah-engah berat. Bahkan setelah dia tak sadarkan diri, tubuhnya masih bergetar. Itu adalah penyuntikan penenang keempat dalam kurang dari 2 minggu. Di ruang staf, suasana penuh frustrasi. Dia tidak layak diadopsi. Kita tidak bisa terus memberinya obat seperti ini. Kita sudah melakukan semua yang kita bisa. Tapi Emma tidak bisa melupakan tatapan putus asa Titan saat dia jatuh seolah mencari seseorang di sekelilingnya. Malam itu, setelah semua orang pulang, Emma kembali. Dia duduk di lantai luar kandang Titan, diam dan tenang, hanya menemaninya dalam gelap. Saat obat penenang mulai hilang, Titan terbangun, bersembunyi dalam bayangan, matanya terpaku pada Emma, tubuhnya tegang, suara rendah bergemuruh di dadanya. Tapi Emma tetap diam tanpa bergerak. Dengan perlahan dia membuka tutup toples selai kacang, meletakkannya di dekat jeruji kandang, lalu mendorongnya perlahan agar bisa dijangkau Titan. Dengan suara lembut dia berkata, "Aku tidak percaya kamu jahat. Aku pikir kamu hanya ketakutan." Keesokan paginya, saat staf datang, mereka menemukan toples itu kosong. Tapi Titan tidak berubah dalam semalam. Setiap kali seseorang mencoba menyentuhnya, dia menerjang atau memperlihatkan taringnya. Dia merobek selimut, menghancurkan mainan, dan menolak makan kecuali makanannya ditinggalkan dan ruangan dikosongkan. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ketika Emma masuk, selalu diam, selalu sabar. Titan tetap tenang. Dia tidak menggeram, dia hanya mengamati. Hari demi hari, Emma duduk di dekatnya, membacakan cerita atau bersenandung pelan. Dan suatu kali, dengan sangat hati-hati, Titan mendekat hanya untuk mencium ujung sepatunya. Suatu hari, sesuatu yang tak terduga terjadi. Emma memutuskan untuk membawa putrinya, Zoe, seorang gadis 7 tahun yang pendiam, berambut keriting dan berhati lembut. Emma sempat ragu, khawatir keberadaan anak kecil akan dianggap berbahaya. Namun sebelum ada yang sempat melarang, Zoe sudah berjalan mendekati kandang Titan tanpa rasa takut. Dia berlutut dan berbisik, "Halo, aku pernah punya anjing sepertimu, dia juga pernah terluka." Tapi dia sembuh. Semua orang diam menyaksikan Titan perlahan bergerak mendekati Zoe. Langkah demi langkah dia berjalan, tubuhnya merendah, matanya tak lepas dari gadis kecil itu. Zoe tetap diam. Dari sakunya, dia mengeluarkan gambar yang sudah kusut, sebuah gambar sederhana tentang seekor anjing dengan hati di atasnya. Dia mendorong gambar itu dengan hati-hati ke bawah gerbang. "Ini untukmu." Titan mengendus kertas itu, hidungnya bergerak-gerak. Lalu seolah beban berat terangkat darinya, dia merebahkan diri ke tanah. Diameter tenang, hening.
Untuk pertama kalinya sejak dia tiba, Titan membiarkan dirinya rileks. Dan dalam momen lembut itu, semua orang tahu bahwa sesuatu yang indah telah dimulai. Tak ada seorang pun yang berani mengganggu gambar itu. Gambar itu tetap berada persis di tempat Zoe meninggalkannya, bahkan saat kandang-kandang dibersihkan. Secarik kertas kecil itu menjadi harta Titan. Setiap pagi, staf menemukan dia meringkuk di samping gambar itu dengan hidungnya perlahan bertumpu di atas kertas itu, seolah berpegangan pada janji bahwa dia tidak lagi dilupakan. Emma tidak bisa menjelaskannya, begitu juga para pelatih, direktur penampungan, atau tim dokter hewan. Tapi tak ada yang bisa menyangkal apa yang mereka lihat, sebuah perubahan yang sulit dipercaya. Dalam beberapa menit, seorang gadis kecil berhasil melakukan apa yang gagal dicapai setelah berminggu-minggu perawatan profesional. Titan tidak lagi menggonggong saat Zoe lewat. Dia tidak menggeram atau menerkam, dia hanya mendengarkan. Dan saat Zoe berbicara, anjing gembala Jerman yang penuh luka itu akan mengangkat telinganya seperti anak anjing yang bersemangat. Kabar itu cepat menyebar. Dalam seminggu, Zoe kembali. Kali ini, dia membawa boneka anjing berwarna merah muda lembut, sedikit lusuh karena sering dipeluk. Itu adalah mainan favoritnya, tapi dia yakin Titan lebih membutuhkannya. Emma ragu-ragu. Sayang, mungkin dia akan merobeknya, katanya lembut. Zoe hanya tersenyum. Tidak apa-apa. Kalau dia mau menggigitnya, biarkan saja. Itu hanya untuk membuatnya merasa aman. Dengan hati-hati, Emma membuka gerbang kandang dan melemparkan mainan itu ke dalam. Semua orang berdiri diam, memperhatikan. Titan sempat membeku, lalu perlahan berjalan mendekat. Dia mengendus boneka itu, mendorongnya sedikit dengan hidungnya, lalu, tanpa sedikit pun kemarahan, mengambilnya dan membawanya ke sudut kandang. Dia tidak merobeknya, sebaliknya dia meringkuk di sebelahnya, memegangnya dengan lembut, seolah-olah itu benda yang sangat berharga. Amarah di matanya kini telah hilang, digantikan oleh kesedihan yang dalam dan awal kepercayaan yang rapuh. Tapi itu hanya terjadi saat Zoe ada di dekatnya. Akhirnya mereka mengizinkan Zoe masuk ke kandang Titan dengan pengawasan ketat. Awalnya, dia hanya tinggal 5 menit, lalu 10. Sedikit demi sedikit, dia mulai menyisir bulu Titan dengan gerakan lambat dan lembut. Titan tidak menjauh. Sebaliknya, dia bersandar ke arah sentuhan Zoe, menutup matanya, seolah mencoba mengingat bagaimana rasanya dicintai. Emma mencoba sekali, berharap Titan mau mempercayainya juga. Tapi geraman peringatan yang dalam terdengar dari dada Titan. Tidak sekeras sebelumnya, tapi cukup membuat Emma mundur. Semua orang di penampungan akhirnya menyadari Titan sudah memilih. Apapun yang tersisa dari hatinya yang terluka, kini menjadi milik Zoe. Pada minggu yang sama, direktur penampungan menerima telepon. Penelepon itu adalah seorang pria bernama Tuan Bennett, pemilik yang terdaftar di microchip Titan. Dia tinggal di kota lain tidak jauh dari situ. Dia menjelaskan bahwa Titan telah dicuri dalam perampokan rumah lebih dari setahun lalu. Dia sudah berbulan-bulan mencari, membuat laporan, menempelkan selebaran di berbagai lingkungan, sampai akhirnya kehilangan harapan. Tiba-tiba semuanya menjadi masuk akal. Kebakaran itu, rantai yang meleleh, ketakutan itu. Titan dulu bukan anjing liar. Dia pernah menjadi sahabat yang sangat dicintai, yang direnggut dari kehidupannya. Direktur penampungan meminta Tuan Bennett datang ke tempat itu. Mereka perlu memastikan apakah Titan masih mengenalinya. Pertemuan itu dijadwalkan untuk hari Jumat. Namun seiring hari itu semakin dekat, perasaan berat tumbuh di dada Emma. Dia tidak bisa tidur malam sebelumnya. Begitu juga dengan Zoe. Apa yang terjadi kalau dia tidak mau pergi? Bisik Zoe sambil erat-erat memeluk selimutnya. Emma tidak tahu harus menjawab apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap apapun yang terjadi, Titan akan baik-baik saja. Hari Jumat pun tiba. Mr. Bennett datang ke penampungan,
bertumpu berat pada tongkat, menggenggam sebuah foto usang, gambar Titan muda yang duduk bangga di sampingnya di teras yang diterangi matahari. Suaranya bergetar saat ia menceritakan ikatan yang dulu mereka miliki. Tentang bagaimana Titan selalu menemaninya di malam-malam sepi dan hanya menggonggong saat memang benar-benar diperlukan. Tapi tidak ada yang siap dengan apa yang terjadi selanjutnya. Saat Mr. Bennet melangkah masuk ke area pagar, Titan mulai bergerak. Telinganya terangkat. Bukan karena takut, bukan karena siap menyerang, melainkan dengan rasa penasaran yang waspada. Dengan masih membawa boneka merah muda di mulutnya, Titan perlahan bangkit dan memperhatikan dari balik pagar. Tangan Mr. Bennet bergetar, foto di genggamannya bergoyang saat ia melangkah lebih dekat. Tongkatnya nyaris tak mampu menopang tubuhnya. Suasana di penampungan menjadi sunyi. Bahkan Zoe menahan napasnya. Dengan hati-hati, pria tua itu berlutut, mengerang pelan karena sakit, dan meletakkan foto itu di lantai dekat kandang. "Ingat ini, nak?" tanyanya dengan suara parau. "Dulu kamu selalu tidur di sampingku, setiap malam, selama 8 tahun. Titan maju perlahan, satu langkah hati-hati setiap kali. Tidak ada geraman, tidak ada gonggongan, hanya tatapan panjang, seolah berusaha menemukan benang yang menghubungkan masa lalu dan sekarang. Dia mengendus udara, lalu menundukkan kepalanya, hampir menyentuh tanah. Semua orang menahan napas, tak yakin apa yang akan terjadi. Lalu, dari dalam dada Titan terdengar rintihan lembut dan gemetar, seolah ada kenangan lama yang mulai terbuka. Dia melepaskan bonekanya. Langkah demi langkah dia maju hingga hidungnya menempel di kawat, hanya beberapa sentimeter dari Mr. Bennet. Kemudian Titan melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia duduk, tenang, waspada, tapi ragu-ragu. Mr. Bennet dengan mata yang kini basah oleh air mata, merogoh ke dalam mantelnya dan mengeluarkan kalung kulit tua. Sambil mengusap pelat kuningan bertuliskan Titan, dia mengangkatnya agar anjing itu bisa melihat. "Dulu kamu pernah menyelamatkanku, ingat?" katanya lembut. "Malam saat aku pingsan di halaman, kamu menggonggong tanpa henti sampai tetangga datang menolong. Aku tidak pernah lupa." Mendengar kata-kata itu, Titan mengeluarkan erangan kecil yang lebih keras, penuh luka. Emma melirik Zoe yang menatap dengan mata lebar dan penuh kekhawatiran. "Dia ingat?" bisik Zoe. "Dia sedang mencoba," gumam Emma sambil mengamati Titan dengan saksama. Anjing itu mulai mondar-mandir di dalam kandang, gelisah dengan kenangan yang bercampur di pikirannya. Ada sesuatu dari Mr. Bennet yang menyentuh hatinya, tapi itu bukan rasa aman yang sama seperti yang dia rasakan bersama Zoe. Dengan Zoe, dia lembut, terbuka. Dengan pria tua itu, dia berhati-hati, seperti seorang prajurit yang berusaha mengingat kehidupan sebelum perang. Akhirnya, Titan berjalan mendekati gerbang dan berbaring, masih waspada tapi lebih dekat. Mr. Bennet perlahan memasukkan tangan melalui pagar dan meletakkan kalung itu di tanah. "Kamu bisa pulang kalau mau, nak," katanya dengan ramah, "tapi hanya kalau kamu sudah siap." Keheningan dalam menyelimuti penampungan. Lalu Titan bangkit, bukan menuju kalung itu, tapi menjauh darinya. Dia berjalan perlahan ke sisi jauh kandangnya, dengan lembut mengambil gambar kusut milik Zoe, meletakkannya di samping boneka anjing merah muda, lalu meringkuk di sekitarnya. Dengan desahan panjang dan lelah, dia meletakkan kepalanya di tanah. Mr. Bennet tidak menangis, dia hanya mengangguk mengerti. "Aku rasa kamu sudah memilih rumahmu," katanya pelan. Staf penampungan berdiri dalam diam, terkejut. Mereka mengira akan menyaksikan reuni yang membahagiakan, tetapi justru melihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Emma melangkah maju dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahu pria tua itu. "Dia mencintaimu, Pak," katanya pelan. Tapi gadis kecil itu, dia menyembuhkan bagian dari hati Titan yang tak bisa dijangkau siapapun.
Mr. Bennet tersenyum tipis. Dia sudah mendapatkan kepercayaannya, katanya pelan. Dan Titan pantas tinggal di tempat di mana dia merasa aman. Di luar, Zoe berdiri diam, memegang pintu kandang yang terbuka, tubuh kecilnya tegak dengan penuh kesabaran. Titan hanya ragu sesaat sebelum bangkit. Dia tidak menoleh ke pria yang dulu pernah ia cintai. Sebaliknya, dia berjalan langsung menuju Zoe, duduk di sampingnya dan menekan kepalanya dengan lembut ke tangan gadis itu. Tak ada kata-kata yang terucap, tapi dalam keheningan itu, semua orang mengerti ini bukan reuni biasa. Ini bukan tentang kembali ke masa lalu. Ini tentang memilih tempat di mana penyembuhan telah dimulai. Tempat di mana kepercayaan telah dibangun kembali dalam keheningan antara seekor anjing yang hancur dan seorang gadis kecil. Kisah Titan dengan cepat menyebar keluar dinding penampungan. Orang-orang datang untuk melihat sendiri bagaimana mungkin seekor anjing yang dulunya dianggap berbahaya kini bisa berjalan tenang di samping seorang anak kecil dengan lembut menyentuh tali sepatunya, mengikuti langkahnya dengan kesetiaan seorang sahabat lama. Beberapa datang berharap melihat pertunjukan, namun yang mereka temukan adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Dua jiwa yang menemukan kenyamanan satu sama lain. Zoe dan Titan menjadi tak terpisahkan. Setiap sore, Zoe akan berlari menuju penampungan, ranselnya memantul di pundaknya sambil memanggil nama Titan bahkan sebelum gerbang terlihat. Titan selalu merasakan kedatangan Zoe lebih cepat daripada siapapun. Mengangkat kepalanya, ekornya bergoyang penuh kegembiraan. Saat Zoe muncul, anjing yang dulu penuh luka itu berubah sepenuhnya menjadi sahabat setia. Emma sering mengamati dari kejauhan, terharu melihat ikatan tenang yang terbentuk di antara mereka. Tak ada perintah, tak ada tuntutan trik atau kepatuhan. Zoe hanya duduk dekat, bersenandung sambil mengisi buku gambarnya. Kadang-kadang menyelipkan gambar kecil di dekat kaki Titan. Kadang-kadang dia berbicara kepada Titan dengan suara lirih tentang ayahnya yang bekerja jauh, tentang ibunya yang berusaha keras untuk tetap kuat, tentang guru-guru yang tak selalu mengerti mengapa dia diam saja di kelas. Dan Titan benar-benar mendengarkan, bukan hanya dengan telinganya, tetapi dengan seluruh dirinya. Dia memiringkan kepala pada saat yang tepat. Tatapannya selalu kembali ke arah Zoe, tidak pernah berpaling jauh. Suatu sore, saat Zoe berjuang membuka bungkus camilannya dengan tangan gemetar, Titan mendorong bungkus itu hingga terbuka dengan hidungnya. Tanpa pelatihan, tanpa perintah, dia hanya mengerti. Lalu datanglah hari di mana segalanya berubah. Itu hari Sabtu, dengan awan kelabu berat menggantung rendah di atas kota. Penampungan terasa luar biasa sepi. Zoe tidak datang hari sebelumnya. Emma mengira mungkin Zoe sibuk dengan ibunya dan tidak terlalu memikirkannya. Tapi seiring waktu berlalu, Titan mulai gelisah. Dia mondar-mandir di kandang. Dia merengek di depan pintu. Dia menggaruk jendela. Itu bukan perilaku biasanya. Ada sesuatu yang salah. Telepon berdering dan hati Emma langsung tenggelam saat mendengar suara di ujung sana. Itu ibu Zoe, panik terengah-engah. Zoe hilang. Dia berjalan ke perpustakaan, hanya beberapa blok dari rumah, dan tidak pernah kembali. Polisi sudah mulai mencari. Emma membeku, pikirannya kacau. Lalu dia menatap Titan. Titan berdiri diam, telinganya tegak, matanya tajam, seolah mengerti. Selama beberapa detik mereka hanya saling menatap. Lalu Titan menerjang ke arah gerbang, siap. Tanpa berpikir panjang, Emma mengabaikan semua aturan yang pernah dia pelajari. Dia mengambil tali kekang, mengaitkannya ke kalung Titan, dan berbisik, "Ayo cari dia." Mereka berlari. Titan menarik kuat, hidungnya mengendus udara, bergerak dengan tekad yang kuat, melacak sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang hanya bisa dia rasakan.
Emma berjuang mengejar saat Titan menerobos gang-gang sempit dan melintasi jalan kecil tanpa pernah melambat. Orang-orang menoleh, menatap heran saat gembala Jerman yang gagah itu berlari lewat, matanya fokus ke depan, digerakkan oleh sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Beberapa blok dari penampungan, di belakang sebuah toko buku tua, Titan tiba-tiba berhenti. Dia menggonggong keras dan menggaruk-garuk gerbang kecil yang menuju ke halaman tersembunyi. Emma bergegas mendekat, mendorong gerbang itu terbuka dan membeku. Di sana, di bawah atap yang rusak duduk Zoe. Meringkuk erat, lengannya melingkari lutut, tubuhnya gemetar. Bibirnya berdarah, kacamatanya hilang, wajahnya penuh jejak air mata. Tapi dia masih bernapas. Titan tidak menggonggong lagi. Dia hanya berjalan ke sisinya, duduk, dan dengan lembut meletakkan kepalanya di bahunya. Zoe memeluknya erat, membenamkan wajahnya ke dalam bulu Titan, menangis terseduh-seduh. Emma ikut berlutut di samping mereka, air mata mengaburkan penglihatannya. Dia tidak bertanya. Dia tidak berbicara, dia hanya memeluk keduanya seerat mungkin. Mereka tetap seperti itu sampai suara siren terdengar di udara, sampai ibu Zoe berlari menghampiri, sampai polisi tiba dan para tetangga berbisik di balik jendela mereka. Tapi saat itu, semua itu tidak penting. Yang penting hanya satu, Titan telah menemukannya, karena dalam hatinya Zoe adalah orang yang telah dia pilih. Sejak hari itu, semua orang tahu Titan bukan sekadar anjing yang mendapatkan kesempatan kedua. Dia adalah pahlawan. Malam itu, dia tidak pernah meninggalkan sisi Zoe. Di rumah sakit, saat dokter membersihkan luka-lukanya dan memeriksa memar-memarnya, Titan menunggu tepat di luar pintu, berbaring tanpa bergerak, seolah-olah sedang menjaga bagian dari dirinya sendiri. Para perawat berbisik tentang gembala Jerman besar itu, kagum pada fokusnya yang tenang dan tak tergoyahkan. Dia nyaris tidak bergerak, hanya menggerakkan telinganya atau mengangkat kepala saat Zoe mengeluh atau saat langkah kaki mendekat terlalu dekat. Dia tidak makan, dia tidak tidur, dia hanya menunggu. Saat Zoe akhirnya diperbolehkan pulang, dibalut hoodie lembut, tangan kecilnya menggenggam erat tangan ibunya. Titan perlahan bangkit untuk menyambutnya. Zoe meraih bulu lebat Titan dengan jari-jari gemetarnya. Lalu, tanpa berkata apa-apa, membenamkan wajahnya ke tubuh anjing itu. Titan bersandar perlahan, lembut, seolah tahu persis betapa rapuh perasaan Zoe saat itu. Itu adalah pelukan tanpa kata-kata, janji diam bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Keesokan paginya, kisah mereka menyebar dengan cepat ke seluruh kota kecil itu. Koran-koran memasang berita utama. Anjing penyelamat temukan gadis hilang. Stasiun radio lokal menyiarkan ceritanya. Blog, penyiar berita, bahkan saluran nasional ikut mengangkat kisah tentang gembala Jerman yang dulunya ditakuti, kini menjadi penjaga yang tak terduga. Penampungan yang dulu sepi kini dipenuhi pengunjung. Orang-orang asing membawa bunga, makanan, dan surat-surat tulisan tangan. Anak-anak menggenggam tangan orang tua mereka, memandang dengan takjub pada anjing yang kesetiaannya telah merebut hati semua orang. Tapi Titan tidak peduli dengan semua perhatian itu. Dia tidak memperhatikan kamera, kerumunan, atau tepuk tangan. Setiap pagi, matanya hanya mencari satu hal, Zoe. Dan saat Zoe kembali ke penampungan, mata Titan kembali melunak penuh dengan kesetiaan yang teguh dan tak tergoyahkan. Ibu Zoe, Laura, yang dulunya bahkan takut untuk melewati kandangnya, sekarang sering berlutut di samping Titan, mengelus lembut bulu tebalnya. Dia telah menyaksikan sesuatu yang tidak semua orang lihat. Dia melihat bagaimana Titan bisa merasakan bahaya sebelum orang lain, bagaimana dia bertindak tanpa ragu, lebih cepat daripada siapapun, dan bagaimana dia menolak menyerah pada seorang gadis kecil yang dulunya hanyalah pengunjung biasa di penampungan. Seminggu setelah semua kejadian itu, staf penampungan berkumpul untuk rapat khusus.
Emma dengan selembar kertas yang bergetar di tangannya berdiri di depan ruangan, suaranya dipenuhi emosi. Titan telah mengajarkan kita sesuatu yang penting, ucapnya pelan. Dia menunjukkan bahwa tidak ada jiwa yang benar-benar hilang, dan terkadang justru mereka yang membawa luka terdalam yang paling mampu menyembuhkan kita. Matanya mencari Zoe dan Laura yang duduk diam di barisan depan. Kami menerima banyak tawaran adopsi dari berbagai tempat, lanjut Emma. Tapi hanya ada satu tempat di mana Titan benar-benar pantas berada sekarang. Emma berjalan ke arah Zoe dan berlutut di sampingnya, berbicara dengan lembut. Kalau kamu mau, katanya Titan adalah milikmu. Zoe terperangah, matanya membelalak, lalu menoleh ke arah ibunya. Laura sudah mengangguk dengan air mata yang perlahan mengalir di pipinya. Dan begitu saja keputusan dibuat. Titan telah menemukan rumahnya, bukan di dalam kandang, bukan di halaman surat kabar, tetapi di dalam hati seorang gadis kecil yang membutuhkan seseorang untuk percaya padanya. Sama seperti dulu, Titan membutuhkan seseorang untuk percaya padanya. Setelah itu, kehidupan berjalan dalam irama yang lebih tenang dan stabil. Titan menjalani perannya sebagai anjing keluarga, meskipun tak pernah benar-benar menjadi anjing biasa. Setiap malam, dia tidur di kaki ranjang Zoe, kadang-kadang meletakkan kepalanya dengan lembut di atas kakinya, dan hanya terbangun saat Zoe bergerak. Setiap sore, dia menunggu di gerbang sekolah, duduk di samping Zoe saat dia membaca cerita di taman, dan mendorong hidungnya dengan lembut, setiap kali kesedihan mulai muncul di mata gadis itu. Perlahan, Zoe mulai berkembang. Dia tersenyum lebih sering, suaranya menjadi lebih lantang, lebih percaya diri. Dia mulai mengangkat tangan di kelas, menawarkan diri untuk membaca di depan teman-temannya. Guru-gurunya memperhatikan, teman-temannya juga memperhatikan. Tapi bukan hanya kepercayaan diri Zoe yang menarik perhatian mereka, melainkan kehadiran setia di sisinya. Anjing setia selalu tenang, selalu ada, tidak pernah membiarkannya merasa sendirian. Suatu sore yang hangat di musim semi, wali kota mengundang Zoe dan Titan ke sebuah acara khusus di taman kota. Kerumunan kecil bertepuk tangan dan bersorak saat Titan diberi kalung emas berbentuk hati. Di sana tertulis, untuk anjing yang menyelamatkan seorang anak dan mengajarkan kita semua arti sejati dari kesetiaan. Tapi bagi Zoe, tidak perlu medali. Titan sudah menyelamatkannya dengan cara yang tidak pernah bisa dipahami orang lain. Tahun-tahun berlalu, Zoe tumbuh semakin tinggi, suaranya semakin kuat. Dan meskipun waktu terus berjalan, meskipun Titan mulai melambat dan lebih sering beristirahat, dia tetap mengikuti Zoe kemanapun dia pergi. Pada hari Zoe lulus dari sekolah menengah, dia mengenakan gaun biru sederhana dan menggenggam sebuah foto kecil, gambar dirinya bersama Titan di hari kisah mereka benar-benar dimulai. Titan sudah tidak bisa lagi naik ke panggung, tapi dari barisan depan, ekornya bergoyang pelan saat dia menyaksikan Zoe menerima ijazahnya. Ruangan dipenuhi tepuk tangan, tetapi senyum Zoe yang berlinang air mata, yang langsung diarahkan kepada Titan, berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Saat hari terakhir Titan tiba, semuanya berlangsung dengan damai dan lembut. Dia berbaring santai di atas permadani favoritnya di dekat jendela dengan sinar matahari sore yang hangat menari di antara pepohonan. Zoe, yang kini bukan lagi gadis kecil, duduk diam di samping Titan, tangannya mengelus bulu Titan yang mulai memutih. Dengan suara lembut penuh rasa syukur, Zoe memecah keheningan. Kamu telah menyelamatkanku, Titan, dan aku tidak akan pernah melupakanmu. Hari itu, dunia kehilangan seekor anjing. Tapi Zoe menjaga semangatnya, tetap hidup dalam segala hal yang ia lakukan. Dia mendedikasikan hidupnya untuk bekerja dengan anjing-anjing penyelamat, membantu mereka yang, seperti Titan, mencari kesempatan kedua.
Dan terkadang di hari-hari yang tenang, saat angin menggerakkan dedaunan dengan lembut, Zoe hampir bisa mendengar ketukan ekor di belakangnya, sebuah pengingat. Karena cinta seperti milik mereka, cinta yang sejati, kuat dan tak tergoyahkan, tak pernah benar-benar menghilang. Cinta itu terus hidup, dibawa di setiap hati yang pernah disentuhnya,